Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu redaksi penting dari kitab Ihya Ulumuddin dalam pembahasan kitab Tauhid wa Tawakkul, di mana pembahasan ini ada sedikit ibarat penting menurut saya karena menyangkut bagaimana seorang Imam Al-Ghazali rahimahullah memandang wabah pandemi dan corona. Nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali dan sikapnya terhadap wabah yang sedang melanda suatu negeri. Beliau mengatakan, "Ma ruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu anis sahabati fi qissatut ta'un." Ini riwayat tentang bagaimana Sayyidina Umar dan beberapa sahabat menghadapi ta'un atau wabah yang sedang melanda sebuah negeri. Fa innahum lamma qasadu asy-Syamah wa intahau ila al-Jabiyah balaghahumul khabaru anna bihi mautan 'aziman wa ba'an dzari'a. Bahwa suatu waktu Sayyidina Umar atau Khalifah Umar ibnul Khattab ini bersama sahabat hendak menuju ke Syam. Namun ketika sampai ke sebuah kota kecil yaitu Jabiyah, mereka mendapat kabar bahwa di sana terjadi kematian yang aziman, korban yang sangat banyak, wa waba'an dari'ah, dan sebuah wabah yang menakutkan. Faftaraqan nasu fil qataini, maka orang-orang atau pengikut Sayyidina Umar, para sahabat ini dan tabi'in tentunya, terpecah pendapatnya menjadi dua pendapat. Faqala ba'duhum la nadkhul 'alal waba'i fanulqi bi aidina ila tahlukah. Satu kelompok mengatakan, kami tidak akan masuk ke kota Jabiyah dan melanjutkan perjalanan hingga ke Syam, karena kami sama saja dengan menuju ila tahlukah, mati konyol. Itu pendapat kelompok pertama. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal nadhul wa natawakkalu wa la nahrubu min qadarillahi wa la nafiru minal mauti fatakunu kaman qala Allah ta'ala fihim alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim hum ulufun hadaral maut. Kelompok kedua mengatakan, kami akan masuk dan bertawakal, dan kami tidak akan lari dari takdir Allah, dan kami tidak akan lari dari kematian, karena kami takut masuk ke dalam kategori ayat alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian lihat mereka-mereka yang keluar dari rumahnya beribu-ribu orang, tapi karena takut kematian. Faraja'u ila Umarah fas'aluhu an ra'ih. Maka sahabat-sahabat ini kemudian menghadap Khalifah Umar dan menanyakan pendapatnya. Faqalah, maka Sayyidina Umar menjawab, narji'u wa la nadkhul 'alal waba. Kita pulang saja dan jangan masuk ke dalam sebuah negeri yang ada wabahnya. Faqala lahul mukhalifun fi ra'ih. Tapi kelompok kedua yang berbeda pendapat ini protes. Anafirru min qadarillahi ta'ala. Apakah kita akan lari dari takdir Allah? Kata kelompok kedua. Qala Umar,
Umar menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Ya, kita akan lari dari satu takdir Allah yang buruk menuju takdir Allah yang baik. Tsumma daraba lahum mathala. Kemudian Sayyidina Umar memberikan sebuah tamtsil. Apa tamtsilnya? Faqala ara'aytum law kana li ahadikum ghanamun fahabata wadiyan lahu syu'batani ihdahuma mukhassabah wal ukhra mujaddabah alaysa in ru'yal mukhassabah ra'aha biqadarillah wa in ru'yal mujdabah ra'aha biqadarillah. Jadi tamsilnya Sayyidina Umar, kalau kalian ingin mengembala kambing dan sampailah di padang rumput yang sangat luas, yang satu mukhassabah, yang satu subur, satu padang rumput subur, dan yang satu lagi tidak subur, bukankah kalian akan memilih mengembala kambing di tempat yang subur? Nah, begitulah pilihan kita saat ini. Faqalu na'am, maka mereka kemudian menerima alasan Sayyidina Umar. Thumma talaba Abdurrahman ibn Aufin liyas'alahu an ra'ih wa kana ghaiban. Falamma asbahu ja'a Abdurrahman fas'alahu Umar an dzalik. Kemudian Sayyidina Umar mencari Abdurrahman bin Auf. Waktu itu Abdurrahman ghaib, tidak hadir ketika berdiskusi tentang wabah tersebut. Keesokan harinya Abdurrahman datang dan Sayyidina Umar berkata, faqalah, maka Abdurrahman bin Auf menjawab, memberitahu, indi fihi ya Amirul Mukminin syai'un. Ya Amirul Mukminin, saya punya sesuatu, yaitu sebuah hadis. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, Allahu Akbar. Kata Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Ayo sampaikan wahai Abdurrahman bin Auf. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdurrahman, Rasulullah pernah bersabda, idza sami'tum bil waba'i fi ardin fala taqdumu alaih. Jika kalian mendengar suatu wabah di sebuah perkampungan, di sebuah bumi, di sebuah negeri, fala taqdumu alaih, maka janganlah kalian datang ke sana. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika kalian berada di sebuah negeri tersebut, maka jangan keluar firaran minhu dengan alasan lari dari wabah tersebut. Fafariha Umaru radhiyallahu taala anhu bidzalik. Maka Sayyidina Umar merasa bahagia, senang karena mendengar hadis ini. Wa hamidallahu taala id wa faqara'yah. Dan dia bersyukur karena pendapatnya sesuai dengan hadis tersebut. Wa raja'a minal Jabiyah bin Nasih. Maka mereka pun pulang dari Jabiyah, pulang menuju Madinah. Nah, ini salah satu bentuk sikap kita yang diwarisi oleh Sayyidina Umar bagaimana menghadapi wabah. Di sini juga ada poin penting bahwa sahabat itu terkadang ada yang mendengar satu hadis tertentu dan tidak didengar oleh sahabat yang lain. Tapi yang jelas semua sahabat itu mendapat jaminan dari Rasulullah, ashabi kulluhum udud. Semua sahabatku itu adil. Nah, di sini juga ada titik penting menurut saya terkait kenapa kita harus pakai masker. Ini ternyata Imam Ghazali sudah menyinggung hal seperti itu. Dia mengatakan, fa in qulta faliman nuhiya 'anil khuruj minal balad alladhi fihi al-waba wa sababul waba'i fit tibbi al-hawa'u.
Jadi sababul waba fit tibbi al-hawa'u, kata Al-Imam Al-Ghazali. Sebab atau faktor menyebarnya wabah ini menurut medis, dalam ilmu medis itu adalah al-hawa, udara. Ini Imam Ghazali di abad ke-5 atau abad ke-6 sudah berbicara hal-hal demikian. Ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali ini tidak hanya pakar dalam ilmu agama, tapi juga mengerti tentang ilmu tib, ilmu medis, dan rata-rata ulama-ulama dahulu begitu. Selain mereka pakar dalam ilmu agama, mereka juga ahli dalam ilmu medis. Wa azhar turuqit tadawi al-firaru minal madarri. Dan berobat yang paling jelas adalah lari dari bahaya. Artinya yang belum masuk ke zona merah ya jangan masuk. Zona-zona merah jangan dimasuki, karena dikhawatirkan wabah tersebut menyebar. Karena tadi dibilang al-hawa, udara, menyebar melalui udara. Tapi di sini dipertanyakan bagaimana orang-orang yang sudah di dalam? Tidakkah lebih baik mereka lari? Namun di hadis tadi dibilang kalau ada di dalam ya jangan keluar. Ini bagaimana? Seakan-akan kan kontradiktif. Dari satu sisi oleh Rasulullah tidak boleh lari karena sudah di dalam, tapi di sisi yang lain menurut ilmu tib, menurut medis, penyebaran wabah itu melalui udara. Maka di sini mencoba disinkronkan oleh Imam Al-Ghazali. Dikatakan bahwa benar penyebarannya melalui udara, tapi itu jika sudah tertelan dan kemudian berproses di dalam badannya. Fa'innahu idza kana fihi ufunah wa wasala ila ri'ah wal qalbi wa batinil ahsya'i athara fiha bitulil istinsyaqi. Itu bahasanya Imam Al-Ghazali. Jadi jika sudah tertelan udara tersebut, kemudian sistem imunnya tidak kuat hingga membusuk dan sampai ke dalam tenggorokan, ri'ah wal qalbi dan hati, wa batinil ahsya'i dan organ tubuh di dalam, itu yang katanya athara fiha bitulil istinsyaq. Athara fiha bitulil istinsyaq, memberi pengaruh disebabkan sering dihirup. Maka di sini ada benarnya kalau kemudian kita itu disuruh pakai masker. Bitulil istinsyaq, ini jelas kalimatnya Ghazali. Fala yadhharul waba 'ala adh-dhahir illa ba'da tulit ta'thir fil batin. Maka wabah ini tidak akan berpengaruh kecuali sudah melekat di dalam. Sehingga dalam medis sekarang kita tahu 14 hari kan penularan corona ini. Nah, terus apa sekarang kaitannya? Kenapa tidak boleh keluar dari sebuah negeri yang terkena wabah? Dan kenapa sementara dari satu sisi dikatakan bahwa penyebaran wabah itu melalui udara yang dihirup? Nah, di sini kata Imam Al-Ghazali, antara keluar dengan menetap, kalau keluar itu lam takun al-iqamah qati'ah bil mauti wa lam takun al-khuruj qati'an bil khalasi. Ini bahasa kerennya Imam Ghazali. Dia mengatakan kalau di dalam itu tidak qati'ah, tidak mesti mati. Keluar pun tidak mesti selamat. Maka ini dua-duanya sama-sama dhon, gak ada yang qat'i, gak ada yang pasti. Sehingga alasan Rasul ini mendapat logikanya.
kamu tidak boleh keluar kalau sudah di dalam. Keluar pun kamu tidak pasti selamat, di dalam pun kamu tidak pasti akan mati. Malah kalau kamu keluar bisa menyebarkan ke yang lainnya. Ini logika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini ada pembenaran-pembenarannya. Dan saya mencoba mencari pembenaran-pembenaran tersebut dari kitab-kitab tasawuf yang ternyata sudah disinggung secara detail oleh Imam Al-Ghazali di dalam Babut Tauhid Tawakkul. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.